Saudara sekalian, identitas orang yang berlari mendapatkan Yesus tidak disebutkan. Tidak ada keterangan laki-laki atau perempuan, tidak ada keterangan umur ataupun kurang lebihnya. Tetapi kesan saya dari seluruh tuturan dapat disimpulkan bahwa orang ini berada di sekitar umur antara 40 sampai 50-an tahun. Tanda-tandanya ada di mana? Yang pertama, dia ini adalah orang yang bersemangat dalam hidupnya. Semangat itu nampak di dalam kerja kerasnya. Sehingga pada umur muda, relatif muda, di sekitar tadi 40-50 itu, dia sudah menjadi orang yang kaya. Karena di sini di ayat 22 disebutkan bahwa dia banyak hartanya. Orang yang sukses. Orang yang sukses secara duniawi ini tidak puas dengan apa yang sudah dia peroleh. Dan dia ingin maju selangkah lagi. Itulah sebabnya mengapa dia mengatakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan orang ini bukan hanya sekedar orang yang bersemangat di dalam kerja, tetapi dia juga termasuk orang yang menjalankan kewajiban agamanya dengan tertib. Terbukti dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Waktu Yesus menyebutkan 10 perintah Allah, dia memberikan reaksi, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Orang yang istimewa, orang yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita sibuk dengan kerja, kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Kadang-kadang kita mengabaikan sisi rohani. Atau mungkin juga sebaliknya. Ada orang begitu rajin berdoa, memperhatikan hal-hal yang rohani, tetapi dalam hidup sehari-hari dia malas-malasan. Tidak sadar bahwa dia menjadi beban bagi lingkungannya. Jadi dari segi itu kelihatan bahwa orang ini cukup baik, cukup seimbang. Maka Yesus dituturkan begini. Yesus memandang dia, artinya bertemu 4 mata, dan menaruh kasih kepadanya. Orang ini membuat Yesus kesengsem. Karena ada orang muda begitu bersemangat dan hidup rohaninya cukup baik. Maka Yesus mengatakan, hanya 1 lagi kekuranganmu. Cukup 1. Dan itulah kemudian yang membuat dia kecewa. Pergi dengan sedih. Sebab hatinya terlekat pada hartanya. Nah, belum lama ini saya mendapatkan sebuah kisah. Kisah ini datang dari negeri Nigeria. Tokohnya bernama Femi Otedola. Femi Otedola ini seorang miliarder. Bukan yang miliarder level negara, tetapi level dunia. Suatu kali ada seorang wartawan bertanya kepada Femi, "Bapak,
apakah yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia di dalam hidup ini? Apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia dalam hidup ini? Bukan pertanyaan yang mudah, tetapi kemudian dia setelah merenung-renung sebentar, akhirnya menemukan, dan dia menjawab begini: ada 4 tahap kebahagiaan di dalam hidup saya. Yang pertama, saat saya mengumpulkan seluruh harta kekayaan, segala sarana dalam hidup ini, namun pada tahap pertama ini saya tidak bahagia. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga, seperti yang disebutkan dalam kitab kebijaksanaan. Barang-barang berharga itu apa? Kira-kira ya Masinten Rojo Brono, itulah. Jadi ada permata. Kalau di dalam kitab kebijaksanaan di sini, permata yang tak terhingga nilainya. Tetapi dia juga mengatakan, ternyata mengumpulkan barang-barang berharga ini efeknya hanya sementara. Kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dan mungkin dia menemukan ayat yang sama yang mengatakan bahwa permata yang tidak ternilai harganya ini hanya pasir saja. Mungkin seperti itu. Nah, tahap ketiga, dia mengatakan, saya mendapatkan proyek besar, yaitu menguasai 95% dari seluruh pasokan solar seluruh negara Nigeria dan seluruh negara-negara di Afrika. Bisa kita bayangkan luar biasa proyek itu nilainya. Namun sekali lagi dalam refleksinya dia mengatakan, saya juga tidak mendapatkan kebahagiaan seperti yang saya bayangkan. Dan akhirnya dia memasuki tahap keempat. Hal itu dimulai pada waktu temannya meminta bantuan kecil kepadanya, yaitu untuk membelikan kursi roda bagi anak-anak cacat sejumlah 200 buah. Dia tidak banyak berpikir panjang mengenai hal macam itu, karena itu kecil, tidak punya arti apa-apa. Maka dia langsung mengiyakan. Ya, oke, silahkan. Mau pilih yang terbaik silahkan, ini duitnya silahkan belanja. Tetapi temannya ini entah apa yang dalam pikirannya, tetapi dia mengatakan, kamu harus belanja sendiri, satu hal. Dan kedua, bukan saya yang memberikan. Saya akan menunjukkan tempatnya, anak-anaknya, tetapi Anda setelah membeli barang itu bersama dengan saya memberikan sendiri kepada anak-anak itu. Dan temannya ini ngotot, harus begitu, tidak boleh lain. Dia menghela nafas. Akhirnya dia mengiyakan, dengan konsekuensi tentu acara-acara dia yang sudah teratur rapi harus dibatalkan atau diatur kembali. Dan disitulah dia mulai merasakan sesuatu yang berubah dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa saat itu saya merasakan sukacita yang nyata.
saat melihat wajah berbinar, wajah ceria anak-anak yang cacat, dan kemudian mencoba berlari-lari dengan kursi roda mereka masing-masing di tanah lapang. Sungguh sebuah sentuhan perasaan yang tak tergantikan oleh sesuatu hal yang lain apapun juga. Dia menikmati, merasakan itu semua lebih daripada waktu yang direncanakan. Sehingga akhirnya dia harus pamitan. Tetapi pada waktu dia mau pamit, beberapa anak gelendot di sekitar dia, memegangi kakinya, memegangi bajunya, memandang wajahnya. Dia pikir bahwa anak-anak yang gelendot di sekitar dia itu akan meminta sesuatu yang lain. Maka dia bertanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu hal yang lain? Mereka mengatakan tidak. Itu membuat dia heran. Lalu apa? Salah satu anak mengatakan, saya ingin memandang wajah Anda lama dan lekat, supaya saya dapat mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu dengan Anda di surga nanti, saya akan mengenali Anda lagi dan berterima kasih satu kali lagi kepada Anda. Saudara sekalian yang terkasih, itu kisahnya. Apa yang dapat kita petik dari sana? Seperti yang sebenarnya sudah ditegaskan di dalam kitab kebijaksanaan dan juga pasti apa yang disampaikan oleh Yesus. Benar bahwa kita terobsesi untuk bekerja keras, mengumpulkan seluruh harta benda dan segala sarana kehidupan. Dan seringkali kita dibuat cemas pada waktu kita tidak mampu memenuhi target yang ingin kita wujudkan. Dan kadang kita merasa merasa sayang, merasa berat, seperti yang dirasakan oleh laki-laki yang datang kepada Yesus tadi. Sedih karena harta yang sudah saya kumpulkan dengan begitu berat, sekarang harus saya berikan kepada orang lain, harus lepas dari tangan saya. Dalam bahasa rohani, kita memang memerlukan sikap yang namanya lepas bebas. Dan dalam kerangka lepas bebas, sikap rohani yang lebih dekat dengan Allah yang disebut dengan lepas bebas itu, maka sejak awal kita bekerja, sejak awal kita mengumpulkan harta dan kekayaan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, saya kerja untuk apa? Saya mengumpulkan harta, uang, dan seluruh kekayaan di dunia ini untuk apa? Dan pada akhirnya kita akan sampai pada sebuah titik di mana harta ternyata bukan segala-galanya. Harta tidak akan memberikan kebahagiaan atau bahkan hidup kekal kepada kita. Jangan sampai kita di dalam waktu yang pendek ini kita isi dengan sikap kemaruk atau greedy. Oleh nenek moyang kita diajari di dalam segala sesuatu hendaknya kita menentukan atau menempatkan diri dalam sikap yang namanya sakmatio.
Kita harus bisa mengukur kecukupan itu untuk diri kita sendiri. Harta yang kita kumpulkan yang sekarang ada dalam tangan saya diberikan oleh Tuhan melalui saya, bukan untuk diri saya sendiri, untuk saya nikmati, untuk saya kuasai. Tetapi itu diberikan untuk kita bagikan kepada orang lain. Sehingga hidup yang pendek ini sudah kita manfaatkan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan kita. Itu saja.